Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfira Raisa dengan nomor NIM 24442381017, angkatan 14 semester 1 dari Akademi Farmasi YPF. Di sini saya akan memaparkan materi farmakologi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu farmasi dosen pengampu oleh Apoteker Eva Kusumahati, MSI. Apa sih farmakologi itu? Farmakologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakos, yang memiliki arti obat, dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah, farmakologi dapat ditafsirkan sebagai suatu ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologis. Selanjutnya ada sejarah farmakologi. Sejarah farmakologi dibagi dua, yaitu ada periode kuno dan periode modern. Periode kuno sebelum tahun 1700, farmakologi meliputi observasi yang dilakukan secara empiris, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan suatu obat, kemudian dibuktikan dengan adanya catatan obat di Cina dan Mesir. Periode modern abad 18 sampai 19 mulai adanya penelitian eksperimental terkait obat. Secara lebih detail bisa dilihat sejarah farmakologi ini dilihat dari periode kuno sampai modern. Yang pertama, menurut Claudia Galen, seorang ilmuwan menyebutkan adanya hubungan antara teori dan pengalaman empiris yang berkontribusi seimbang dalam penggunaan obat. Kemudian menurut Theophrastupho, di sini statementnya sangat menarik ya. Banyak masyarakat yang takut berobat karena takut untuk minum obat. Banyak masyarakat yang menilai bahwa obat pasti akan ada efek samping atau obat itu merupakan racun. Nah, menurut Theophrastupho, dinyatakan bahwa semua hal, semua benda itu ada racunnya. Nothing is without poison. Tapi yang membedakan itu dosis. Jika kita menggunakan suatu senyawa kimia dengan dosis yang tepat, maka dia bukan suatu racun. Selanjutnya, menurut Johann Jacob, dia adalah orang yang pertama yang memverifikasi atau menggunakan eksperimen suatu penelitian yang dia lakukan menggunakan hewan. Kemudian, dari periode modern abad ke-18, menurut Rudolf, dia mendirikan The First Institute of Pharmacology yang pertama di Tartu, Estonia. Kemudian sudah ada pada tahun 1838 sampai 1921 adanya jurnal farmakologi pertama dan terus berkembang. Selanjutnya ada cabang ilmu farmakologi. Yang pertama ada farmakokinetika, farmakodinamika, farmakologi molekuler, farmakoterapi, farmakologi klinik, toksikologi, farmakoepidemiologi, farmakogenetik, farmakogenomik, dan yang terakhir farmakoekonomi. Selanjutnya perkembangan ilmu farmakologi. Teman-teman bisa melihat pada bagian ini terkait farmakologi yang awalnya merupakan observasi empiris. Kemudian adanya farmakologi eksperimental yang melakukan pengujian pada hewan, jaringan, serta eksplorasi fungsional. Selanjutnya farmakologi biokimiawi tingkat subseluler yang dilanjut dengan farmakologi molekuler. Lalu ada farmakologi klinik yang artinya pengobatan rasional, bagaimana efek obat langsung kepada manusia itu dapat dilakukan secara spesifik. Lalu ada farmakoterapi, bagaimana pengobatan pada manusia atau pada makhluk hidup. Kemudian adanya farmakoepidemiologi, bagaimana perkembangan efek suatu obat pada suatu kelompok atau populasi. Yang terakhir ada farmakologi sosial. Selanjutnya ada drug administration atau pemberian obat. Yang pertama bisa dalam larutan, jadi ada obat yang bisa diberikan dalam bentuk larutan yang berupa sirup, ada yang berupa tetes hidung dan juga tetes mata. Kemudian ada juga yang berupa serbuk, yang nantinya bisa menjadi tablet kapsul, tablet effervescent. Kemudian ada obat yang disalur untuk dilepas lebih lama tanpa frekuensi yang berulang. Kemudian ini pelepasan obat. Jika kita lihat di gambar ada kapsul coated tablet yang waktu pelepasannya lebih lama.
Kalau kapsul with coated drug pellets dilepaskan dalam jangka waktu lebih lama. Lalu ada juga matrix tablet. Kemudian, selain sediaan larutan, tablet umumnya digunakan per orang. Ada sediaan yang digunakan secara intravena. Yang pertama ada ampul. Nanti bisa diinjeksikan ke intravena atau bisa lewat infus atau juga dalam bentuk jet nebulizer, inhaler. Selanjutnya ada supositoria yang dimasukkan ke dalam dubur atau vagina. Biasanya ini sensitif terhadap suhu. Jika suhunya lebih dari 35 Celcius, maka obat akan meleleh sehingga standar obat tidak terpenuhi. Jadi harus disimpan di pendingin atau lemari es. Lalu ada sediaan obat yang diberikan di permukaan tubuh, bukan dimasukkan secara oral atau diinjeksikan. Jadi ada yang berbentuk pasta, salep, dan juga powder. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.